Lagi-lagi serangan roket kembali hantam pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Setidaknya 4 roket Katyusha menghantam pangkalan udara Balad di pinggiran Baghdad, Irak. Pangkalan udara ini adalah yang menampung personel militer Amerika Serikat. Pangkalan Balad menampung pasukan dan juga kontraktor Amerika Serikat dan terletak sekitar 80 km di utara Baghdad. Sejauh ini tidak ada laporan adanya korban luka atau tiada dalam serangan itu. Melansir Al-Arabiya pada Minggu 21 Februari 2021, serangan itu terjadi beberapa hari setelah serangan roket di pangkalan militer pimpinan Amerika Serikat di Irak Utara, menghabisi seorang kontraktor sipil dan melukai 6 orang lainnya, termasuk seorang anggota militer Amerika Serikat. Serangan yang terjadi pada awal pekan lalu adalah yang paling mematikan yang menghantam pasukan pimpinan Amerika Serikat selama hampir 1 tahun di Irak, di mana ketegangan meningkat antara pasukan Amerika Serikat, Sekutu Irak dan Kurdi, mereka di satu sisi dan milis yang berpihak pada Iran di sisi yang lain. Amerika Serikat telah mendesak para pemimpin Irak untuk bekerja mencegah serangan terhadap sasaran asing di negara itu setelah serangan roket menargetkan kompleks kedutaan Amerika di zona hijau di Baghdad pada bulan Desember. Serangan roket dasar Balad itu juga terjadi setelah NATO mengumumkan akan secara dramatis meningkatkan misinya di Irak dari 500 personel menjadi 4.000 untuk memengerangi sisa kelompok-kelompok separatis. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat ancam larang pesawat Israel untuk mendarat di Amerika Serikat. Mengapa demikian? Bukankah kedua negara sebelumnya bersekutu? Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan mengancam akan melarang pesawat Israel terbang ke negaranya. Menurut laporan N12, jika pesawat Amerika Serikat tidak diizinkan mengoperasikan penerbangan darat ke Israel, maka pesawat Israel juga tidak akan diizinkan mendarat di negeri Paman Sam. Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden menuduh Israel melanggar kebebasan udara dan menciptakan krisis dengan pemerintahan baru menyusul penutupan perbatasan Israel karena pandemi COVID-19. Mengutip Yerusalem Post pada Minggu 14 Februari 2021, pemerintah kemudian menuntut agar pesawat dari Amerika Serikat diizinkan mendarat di Israel. Namun seorang sumber di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat membantah laporan itu dan mengatakan mereka tidak mengetahui adanya ancaman. Pekan lalu, Departemen Perhubungan Amerika Serikat secara resmi mengeluh kepada Israel setelah hanya maskapai El Al yang diberikan pengecualian untuk terus terbang ke Israel meskipun perbatasan ditutup, menurut sumber pemerintah Israel. Maskapai El Al memenangkan tawaran oleh otoritas penerbangan sipil Israel untuk mengoperasikan penerbangan darurat serta penerbangan ke Dubai. Sementara maskapai Israel telah mengoperasikan penerbangan penyelamatan dari dan ke Frankfurt, Jerman. Maskapai penerbangan yang berbasis di Amerika Serikat yaitu Delta dan United belum diizinkan untuk mengoperasikan penerbangan antara Amerika dan juga Israel. Departemen Perhubungan Amerika Serikat mengeluh kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perhubungan bahwa situasi ini melanggar perjanjian penerbangan antar negara yang dimaksudkan untuk menjamin perlakuan yang sama terhadap maskapai penerbangan Israel dan Amerika Serikat. Dikutip dari Times of Israel, Departemen Perhubungan Amerika Serikat menuntut agar Israel mengizinkan maskapai penerbangan Amerika Serikat untuk menerbangkan penerbangan penyelamatan bagi orang Israel yang terdampar atau akan mencegah penerbangan El Al mendarat di Amerika Serikat. Perjalanan darat dan udara di Israel sebagian besar telah ditutup sejak 25 Januari 2021. Bandara Ben Gurion ditutup kecuali beberapa penerbangan khusus oleh maskapai penerbangan Israel untuk mengembalikan orang-orang Israel yang terdampar di luar negeri. Sementara itu,
3 roket hantam pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Milisi pro-Iran terang-terangan akui ulahnya ini. Mengapa demikian? Ada apa? 3 roket diluncurkan ke pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di wilayah Kurdi di Irak Utara. Serangan roket yang menghantam pangkalan militer Amerika Serikat ini seketika menghancurkan beberapa bangunan di sekitarnya. Akibat gempuran roket, sekiranya 5 orang yang termasuk seorang personel militer Amerika Serikat mengalami luka-luka dan 1 orang harus pergi. Agresi roket yang tak terduga itu terjadi pada Senin 15 Februari 2021 pada pukul setengah 10 waktu setempat malam. Serangan roket disebut-sebut sebagai serangan yang paling berbahaya dalam kurun 1 tahun belakangan ini dan akan berdampak pada moral pasukan Amerika Serikat. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Saraya Aulia Al-Dam, sebuah milisi yang pro terhadap Iran yang menjadi musuh utama Amerika Serikat, mengaku bertanggung jawab atas serangan yang ditujukan kepada pangkalan Amerika Serikat yang berada di bandara dekat kota Erbil tersebut. Pada Selasa 16 Februari 2021, juru bicara koalisi Amerika Serikat mengatakan serangan 3 roket yang terjadi pada Senin kemarin itu menyasar pasukan koalisi Amerika Serikat di Erbil, ibu kota Kurdi, di dekat bandara. Bandara dilaporkan ditutup dan penerbangan dihentikan karena masalah keamanan. Jurnalis Reuters melaporkan bahwa dia mendengar beberapa ledakan keras dan melihat kebakaran terjadi di dekat bandara. Serangan-serangan yang terjadi di belakang ini ke pangkalan militer Amerika Serikat berawal dari berpulangnya Jenderal Iran oleh serangan drone Amerika Serikat yang harus mengambil nyawa dari Jenderal Top Iran Qasem Soleimani dan pendiri Kataib Hezbollah Abu Mahdi Al-Mohandes. Kemudian direspon oleh Kataib Hezbollah yang berhubungan dekat dengan Iran dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Namun Amerika Serikat kemudian melakukan serangan balasan. Para pendukung Kataib Hezbollah kemudian mengepung kedutaan Amerika Serikat di Baghdad. Mereka menerobos batas luarnya dan melakukan pelanggaran yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Iran juga kemudian melakukan serangan sendiri untuk merespon. Iran menembakkan rentetan rudal balistik di pangkalan militer Amerika Serikat di Ain al-Asad di Irak Barat pada 8 Januari lalu. Pada serangan tersebut tidak ada korban jiwa, tetapi 100 pasukan Amerika Serikat mengalami cedera otak traumatik.